Bapak Rusmin Abdul Ghani. Ratusan milenial di Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Lea, Kabupaten Konawe Selatan menghadiri deklarasi milenial bakal calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan, Rusmin Abdul Ghani dan Senawan Silendai. Pada kesempatan ini, bakal calon ikut memaparkan sejumlah program yang akan dilaksanakan jika terpilih menjadi kepala daerah. Kenapa kita fokus terhadap anak-anak milenial? Karena ini terkait masalah pengembangan Konawe Selatan ke depan. Terkait masalah bagaimana kita menciptakan 30.000 lapangan kerja. Untuk menciptakan 30.000 lapangan kerja tidak cukup hanya dengan kami berdua. Tetapi kita butuh anak-anak milenial yang punya pendidikan cukup untuk kita latih sehingga bisa menjadi pemuda-pemuda yang fokus dan bisa konsen terhadap skill mereka. Contoh, yang pertama pemuda milenial yang ingin berusaha, yang ingin menjadi entrepreneur, kita akan latih. Kemudian kita akan beri modal supaya mereka juga bisa mendorong ekonomi kita dan menciptakan lapangan kerja di lingkungan mereka. Kemudian ada juga pemuda kita yang mau bertani. Apalagi selama ini kan pertanian ya orang melihat hanya konvensional. Kita berharap dengan anak-anak milenial yang kita latih sehingga mereka bisa menjadi petani yang modern, petani yang milenial. Dari pertanian milenial itu sehingga bisa menciptakan komoditi-komoditi baru dan kita hasil produksi itu punya nilai tambah, tidak cukup dengan produksi biasa saja tapi punya nilai tambah. Kemudian ada juga anak muda yang akan kita latih untuk menjadi imam-imam masjid. Sekarang ini sudah hampir secara umum anak-anak muda tidak tertarik lagi kepada pembinaan keagamaan. Ke depan kita akan dorong mereka menjadi pengasuh-pengasuh dan pengurus-pengurus masjid sekaligus imam masjid yang akan kita beri insentif sehingga ada motivasi mereka untuk menjadi pemuda pengurus masjid. Kemudian ada lagi nanti pemuda yang melestarikan budaya. Ya jujur kita di Konawe Selatan ini kan budaya kita adalah budaya Tolaki. Tapi hampir tidak ada lagi anak-anak muda di bawah umur 40 yang mengerti tentang adat istiadat kita. Tentang bahasa kita, apalagi tentang kalosara kita. Nah, ini ke depan kita akan dorong mereka menjadi anak-anak muda yang mengerti tentang adat istiadat kita dan menjadi pemangku adat. Dan tidak hanya sekedar pemangku adat, kita pun juga akan memberi insentifnya sehingga mereka bisa bertahan dan menjalankan aktivitas itu. Sebenarnya kami pasangan RAG dan SS sadar akan betapa pentingnya generasi muda dalam hal ini milenial, karena tiang dari suatu negara atau tiang dari suatu daerah adalah pemuda. Coba bayangkan kalau pemerintah mengatasi kemiskinan itu harusnya dimulai daripada pemuda. Kalau pemuda kita bisa mendorong jadi pemuda-pemuda yang kreatif, inovatif dan produktif, tentu ini sangat signifikan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran ini akan jadi masalah besar bagi pemerintah daerah. Nah, inilah yang membuat kami titik fokus pembangunan itu ya kami adalah fokus terbesar kami kepada milenial. Dan ini akan membantu pemerintah memberikan lapangan kerja dan menciptakan lapangan kerja agar bisa mengajak kepada teman-teman yang lainnya untuk sekiranya bersama-sama menciptakan usaha-usaha lainnya. Di sisi lain, pembinaan tentang mental ini juga banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Ya seperti misalkan dari segi olahraga, seni, budaya tadi yang disampaikan oleh beliau Pak Rusmin. Begitupun juga dari kebudayaan dan kerohanian. Ini harus sinergik semua karena kami sadar bahwa sebaik-baik apapun program kalau tidak ditunjang dengan mentalitas yang bagus, maka tentu hasilnya akan tidak baik. Saya kira seperti itu penjelasannya. Mudah-mudahan di hari kemudian. Silaturahmi dan deklarasi milenial ini juga dihadiri sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Konawe Selatan yang terpilih. Untuk maju menjadi calon Bupati Konawe Selatan periode 2021-2026.
Kedua bakal calon ini berjanji akan meningkatkan pelayanan pendidikan bagi generasi muda, khususnya bagi yang melanjutkan pendidikan tinggi, termasuk memberikan biaya siswa kepada mereka. Kegiatan ini juga menyerap sejumlah aspirasi warga yang turut hadir dalam deklarasi. Kita ini selalu berusaha mulai dari butuh sampai hari ini. Yang mana kan namanya pada masyarakat? Dalam undang-undang jelas tentang PPM, pengembang pada masyarakat. Tapi buktinya apa? Tidak ada. Mana kenyataan? Mengenai aspal, mana aspal? Mudah-mudahan kalau tadi di aspal, saya sebagai wanabongga apabila Bapak terpilih, kalau masa kalau ada wanabongga jelas bisa cemburu. Tapi mudah-mudahan jangan cemburu. Mudah-mudahan bisa di aspal juga seperti desa di Salai. Betul ya Pak? Sehingga saya akan apa kita ini dah dapat waktu. Mohon maaf Pak.